di bawah kementerian. Nah, jadi ini yang terkait dengan LPNK. Kemudian kalau LNS, yang dalam hal ini kita lihat jumlahnya sekarang berkisar 100. Ini kita sebutkan ada beberapa hal yang kita usulkan, yaitu bagi sifatnya, kepemimpinannya adalah sikapnya kolektif, mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga, terus kemudian karakter susunan organisasinya ditandai dengan board yang disupport oleh sekretariat, masa jabatan komisi tidak habis bersamaan dengan tetapi bergantian, atau stagger term, dan sumber pendanaan bisa berasal dari APBN dan sumber lainnya. Inilah tipologi penataan dari sisi tipologi. Terus kemudian kalau kemudian kita terkait dengan arah penataan kabinet, Bapak Ibu sekalian, kami berdasarkan telaah dan juga pendekatan yang sudah kita gunakan, maka kita mengusulkan ada 22 kementerian dan 1 kantor kepresidenan yang kita usulkan. Kementerian-kementerian yang sifatnya adalah yang absolut, keuangan, hukum, dan imigrasi. Ketiga adalah pertahanan, yang keempat adalah agama, dalam hal ini termasuk kepercayaan. Terus kemudian adalah luar negeri. Yang sifatnya skala nasional, ini adalah kesehatan dan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh adalah pendidikan dasar. Dalam pendidikan kita coba untuk bagi dua. Pendidikan dasar dan menengah, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. Yang ketiga adalah pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terus kemudian adalah yang terkait dengan sumber daya alam. Ada yang energi dan sumber daya mineral, pertanian yang melingkupi perkebunan, perikanan, dan peternakan, kehutanan dan lingkungan hidup, maritim atau kelautan, dan juga pertanahan. Kemudian transportasi, pekerjaan umum dan pemukiman, ketenaga kerjaan dan transmigrasi, hak asasi manusia termasuk hak anak dan perempuan, komunikasi dan informasi, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata dan BUMN, dan terakhir adalah dalam negeri. Terkait dengan kantor kepresidenan, kita usulkan ada beberapa hal yang bisa masuk di dalamnya. Pertama adalah sekretariat negara, yang kedua adalah urusan yang terkait dengan pembangunan nasional, Bappenas dan anggaran, urusan yang terkait dengan penataan birokrasi. Di situ ada Menpan, reformasi birokrasi, LAN dan BKN, urusan yang terkait dengan pengawasan, BPKP dan UKP 4, dan urusan yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang tadi saya sampaikan oleh Bapak Kepala, apa yang kami sajikan ini adalah mungkin masih jauh dari sempurna. Tapi ini adalah tawaran awal bagi kami, dan kami sangat terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan dalam rangka penajaman dari kajian yang telah kami lakukan. Akhirnya atas nama tim kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan secara pribadi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ngomong di ini kan aku bilang oke nanti yang telah tersedia. Kami silakan untuk. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hadirin yang saya hormati, pagi hari ini Lembaga Administrasi Negara menyajikan sebuah tema yang sangat penting, bukan saja dari sisi momentum waktu, tetapi juga dari sisi tema. Ini merupakan tawaran di tengah kegersangan tema-tema seperti ini dibicarakan di publik. Akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, tema yang banyak dibicarakan adalah soal figur capres. Siapa capres yang punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi, tetapi sangat langka perbincangan di publik berkaitan dengan substansi
program dan arah pembangunan yang ditawarkan oleh Capres, termasuk juga persoalan tawaran arsitektur kabinet seperti apa yang akan dibangun ketika Presiden terpilih pada tahun 2014. Bapak Ibu sekalian, tapi tadi sudah disampaikan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membicarakan arsitektur kabinet, karena bagaimanapun Presiden terpilih membutuhkan alat untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Untuk itulah kemudian kajian yang disampaikan oleh Lembaga Administrasi Negara ini menurut saya sangat menarik dan sangat penting, karena di samping ada evaluasi kritis terhadap existing condition yang terjadi saat ini, tetapi juga memberikan arah penataan kelembagaan ke depan yang seperti apa. Tadi sudah ditawarkan 15 kabinet kementerian portofolio, 7 kabinet non portofolio, dan juga 5 kabinet kementerian dalam kantor kepresidenan. Untuk melihat atau mempertajam apa yang dihasilkan oleh tim pengkaji dari Lembaga Administrasi Negara, saya kira ada baiknya kita akan mendengarkan berbagai perspektif untuk melihat ini secara lebih tajam. Apakah tawaran-tawaran ini mempunyai derajat penerimaan baik secara akademik maupun derajat penerimaannya secara politik. Untuk itu kami mengundang, yang pertama adalah Profesor Dr. Eko Prasojo, Wakil Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk hadir ke depan. Saya persilakan Pak Eko. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Bapak Dr. Anus Agun Gunarja Sudarsa MSI, Ketua Komisi 2 DPR RI. Beliau selain Ketua Komisi 2 tentu saja sebagai salah satu user nantinya, karena beliau di partai politik. Jadi kalau arsitektur sudah dibuat oleh arsiteknya tapi usernya tidak pakai, juga akan mubazir. Pasti dipakai. Ya. Baik, yang ketiga adalah kami mengundang Bapak Asto Kristanto, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, yang merupakan user juga. Ini Pak Agun dan Pak Asto sengaja dihadirkan bukan saja karena satu kursi. Karena dari hasil survei kedua partai ini bersaing secara ketat, gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selain itu saya mengundang juga Ketua Tim Pengkaji, ya, Pak Dr. Anwar Sanusi, untuk Pak Aulia. Mungkin untuk sesi kedua. Baik, silakan Pak Dr. Anwar Sanusi untuk hadir di depan. Baik Bapak Ibu sekalian, temanya provokatif, arsitektur kabinet 2014-2019. Arsitektur ini kan ibaratnya sebuah gambar rancang bangun yang dibuat oleh arsiteknya. Tentu kita harus lihat apakah gambar yang dibuat oleh arsitek ini memang punya derajat penerimaan secara politik maupun bisa dijalankan. Saya kira kesempatan pertama saya berikan kepada Prof. Eko Prasojo, karena beliau selain Wakil Menteri juga secara akademik bisa menanggapi apakah arsitektur yang dirancang oleh arsitek ini sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa dijalankan dalam konteks Indonesia 2014-2019. Saya persilakan Prof. Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pembicara, moderator, dan para hadirin sekalian. Seperti sudah disampaikan, memang saat ini kita di pemerintah itu menjalankan dua strategi, yaitu strategi jangka pendek melakukan review terhadap sejumlah kementerian dan lembaga secara internal untuk melihat kemungkinan linkages antar beberapa kementerian lembaga yang kira-kira satu rumpun. Ada 16 KL yang sudah kami review, 13 KL dalam proses akhir finalisasi untuk kami laporkan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Strategi ini kami buat karena memang untuk perubahan yang radikal itu membutuhkan energi yang cukup besar.
baik energi politik, energi sumber daya, dana yang kita butuhkan, maupun waktu yang sangat terbatas. Tetapi kami juga mempunyai strategi jangka panjang untuk menyusun bersama-sama dengan LAN arsitektur pemerintahan. Sekarang yang kita bahas yang merupakan kelanjutan dari beberapa pertemuan serial, FGD juga seminar yang sudah kita lakukan untuk memperoleh berbagai macam masukan apa yang paling baik yang harus kita bentuk. Memang ini nanti untuk kita buat untuk presiden yang akan datang. Itu pun kalau seandainya presiden berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap struktur pemerintahan yang akan kita buat. Tergantung Pak Hasto. Tergantung Pak Hasto, tergantung Pak Agun, tergantung kita semua untuk mengawal ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara 3 hal. Jadi yang pertama, apa sebenarnya yang kita butuhkan yang merupakan dokumen paralel yang harus kita siapkan. Jadi paling tidak itu ada 4 review yang harus kita lakukan bersama-sama paralel dalam proses pembentukan arsitektur pemerintahan. Yang pertama, National Performance Review yang perlu kita lihat, dan mungkin sekarang juga sedang dipersiapkan laporan kinerja KIB 1 dan KIB 2 oleh Bappenas. Tapi saya menginginkan satu review yang menyeluruh mengenai berbagai macam keberhasilan performance yang sudah kita buat ya, secara komprehensif. Yang kedua, menurut saya kita juga harus melakukan National Capability Review untuk melihat sejauh mana capability kementerian lembaga secara sistem untuk bisa melaksanakan berbagai macam program yang sudah ditetapkan. Nah yang ketiga, mungkin kita juga harus melakukan National Business Process Review, yaitu linkages antar berbagai macam kementerian lembaga yang terhubung. Karena saya lihat sebenarnya banyak sekali overlapping tugas pokok fungsi antar kementerian lembaga, yang itu juga menyerap anggaran yang tidak sedikit. Nah yang keempat baru yang terkait dengan individual performance review yang terkait dengan pengembangan SDM. Karena bagaimanapun performance institusi yang terbentuk dalam struktur dalam bisnis proses ini harus bisa diterapkan di dalam performance individual yang terukur. Nah kita sebenarnya ingin segera menerapkan PP 46 terkait dengan pengukuran satuan sasaran kerja prestasi pegawai ini, untuk bisa memulai bahwa setiap individu di pegawai negeri sipil ini harus memiliki ukuran-ukuran kinerja yang bisa dibuktikan tercapai atau tidak tercapai. Nah, sehingga kita bisa menunjuk seseorang, menunjuk institusi kalau ini gagal atau tidak tercapai, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Di bidang kemiskinan saja, misalnya kita mencatat ada lebih dari 18 kementerian lembaga yang menangani kemiskinan. Dananya pun besar, tapi orang miskin juga tidak berkurang secara signifikan. Berarti kemana nih dana kemiskinan? Siapa yang harus bertanggung jawab kalau program-program penanggulangan kemiskinan tidak tercapai? Nah ini misalnya beberapa hal ini. Ini bagian pertama yang ingin kami sampaikan. Mungkin nanti kita bisa bicarakan dengan LAN bersama untuk bisa melakukan review ini. Sebenarnya 1-2 kementerian dan lembaga sudah dibantu oleh Australian Public Service Commission untuk melakukan capability review. Antara lain adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua, sebagai sebuah arsitektur pemerintahan, menurut saya ada 5 variabel penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentu pendekatan. Menurut saya ini sangat penting, harus kita putuskan. Kita bisa beranjak dari pendekatan konstitusional dengan melihat apa yang diperintahkan oleh konstitusi, baik secara tertulis maupun secara tersirat di dalam konstitusi maupun secara tersurat. Tetapi kita juga bisa menambahkan aspek-aspek environmental yang berkembang baik secara internasional maupun secara lokal. Saya sepakat bahwa kita tidak boleh hanya bergerak secara positifis dari konstitusional, tapi juga mempertimbangkan berbagai macam perkembangan global dan juga perkembangan lokal di dalam menyusun arsitektur ini. Sehingga kita tidak terkungkung pada apa yang diperintahkan oleh konstitusi belaka atau apa yang hanya saat ini diatur oleh undang-undang. Karena pasti tantangan terberatnya bahwa ini sudah diatur oleh undang-undang, bahwa ini sudah dimandatkan oleh Kementerian X oleh undang-undang. Itu tantangan terberat kita. Sehingga kita harus berpikir thinking out the box, bahwa undang-undang pada dasarnya bisa direvisi. Karena itu Pak Hasto, Pak Agun sangat penting perannya di sini untuk mendorong kalau memang itu desainnya dan butuh revisi undang-undang, harus kita lakukan. Nah ini.
Jadi saya menganggap pendekatan kita harus komprehensif, holistik, menggabungkan antara constitutional approach dengan environmental approach. Itu yang pertama. Kemudian asumsi-asumsi strategis apa yang akan kita pakai. Nah, di sini sebenarnya sudah disampaikan global challenges apa saja yang akan kita hadapi. Sebenarnya ada banyak hal. Tadi 3 hal sudah disampaikan di sana, transnasionalisme, narkoba segala macam. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, keterbatasan sumber daya alam, tren demografi, open market. Ini merupakan global challenges yang harus kita jawab dengan struktur pemerintahan yang baru. Nah ini, sehingga nanti misalnya terkait dengan keterbatasan sumber daya alam, apa yang harus kita lakukan? Di bidang kehutanan itu ada 12 undang-undang yang mengatur mengenai hutan. Nah, misalnya begitu Pak. Waktu kami diskusi di UI tempoh hari mengenai tanah, itu ada 12 undang-undang yang mengatur mengenai tanah. Nah, global challenge ini perlu kita elaborasi, kita coba lihat, terutama dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mestinya struktur pemerintahan ini harus flat, karena berbagai macam linkages itu bisa kita hubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mengapa misalnya Korea begitu slim? Karena semua program aplikasi pemerintahan itu mereka bisa gunakan di dalam sebuah Samsung kecil, sehingga program aplikasi seluruh bisnis proses pemerintahan itu bisa hanya diklik dengan melalui Samsung oleh para aparatur sipil negara. Nah, ini juga merupakan tantangan sendiri. Asumsi yang paling penting bahwa structure ini full function. Kita harus juga mendefinisikan bersama-sama dengan Bappenas RPJM 2015-2019 itu bentuknya seperti apa. Karena struktur ini kita buat sebenarnya dalam rangka untuk menjalankan RPJM yang akan kita tetapkan nanti pada tahun 2015-2019. Selamat datang Pak Menteri. Terima kasih. Lanjut. Nah, jadi mungkin bersama-sama ini Bappenas sudah harus mulai mengindikasikan RPJM 2015-2019. Kita baru mulai sekitar 7 menit Pak Menteri. Ini dokumen yang menurut saya sangat penting. Kalau saya usul, asumsi kita yang perlu diperkuat adalah performance based structure. Jadi struktur yang berbasis kepada kinerja apa yang mau kita capai. Sehingga nanti pengelompokan program mana harus ditangani oleh kementerian apa itu jelas. Siapa bertanggung jawab untuk kinerja mana. Jadi kinerja bidang kemiskinan itu jelas, pointed siapa saja yang bertanggung jawab di bidang kemiskinan. Nah, kemudian aspek yang ketiga dalam penyusunan arsitektur ini misalnya metode. Saya tadi terkesan agak jumping ketika mendengarkan Pak Anwar mendeskripsikan mengenai struktur itu. Jumping antara latar belakang persoalan yang dibawakan dengan result analisis yang keluar dengan model sejumlah kementerian lembaga yang harus kita buat. Nah, mungkin ini perlu kita perbaiki bersama Pak Anwar. Bagaimana kita mengelaborasi berbagai persoalan ini sehingga bisa menghasilkan jumlah linkages kementerian lembaga satu dengan yang lain. Nah, menurut saya ada dua pendekatan. Jadi dengan analisis pendekatan hukum positif maupun analisis empiris dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan untuk mendeskripsikan masa depan Indonesia 2015-2019 itu seperti apa. Supaya kita nggak jumping Pak dari persoalan yang Bapak tadi sampaikan dengan senario jumlah kementerian lembaga dengan pengelompokannya yang Bapak buat tadi. Ini yang ketiga Pak. Nah, yang keempat perlu kita diskusikan apakah memang tadi 3 kewenangan dasar mengatur, mengurus, dan memberdayakan itu sudah cukup untuk menjadi determinan utama menentukan struktur organisasi kita. Lalu kita bagi lagi, sebenarnya itu bisa kita cross kan. Kewenangan dasar utamanya bisa kita cross dengan pusat, dengan provinsi, dengan kabupaten kota, dengan swasta. Mana urusan-urusan yang tetap mengaturnya itu di pemerintah, mengurusnya bisa di provinsi, mengurusnya bisa di kabupaten kota, mengurusnya bisa di swasta. Nah, ini kita bisa cross nih Pak. Nah, terkait dengan signifikansi tadi Pak, menurut saya nanti saya coba akan elaborasi sedikit, itu perlu kita perbaiki menurut saya, karena kita sudah melempatkan strukturnya di dalam signifikansinya itu, bukan pada fungsinya. Struktur LNS, LPNK itu yang eksis sekarang punya.
Bisa saja dengan dengan future direction dari function yang akan kita determine, itu akan berubah strukturnya itu. Jadi kuadran yang Bapak bikin tadi itu langsung memfokus pada strukturnya. Menurut saya justru kita mendefine fungsinya dulu, yang paling penting. Nah, yang kelima yang cukup penting adalah bagaimana kita membentuk apa yang saya sebut sebagai bridging structure. Jadi kalau lebih banyak kan tadi bonding structure-nya Pak, structure yang ada di masing-masing kementerian. Sebenarnya persoalan tersulit kita itu adalah membangun jembatan antara satu kementerian satu dan kementerian lain Pak. Nah ini, jadi pengelompokan structure menjadi. Nah ini bagian kedua Pak, bagian yang ketiga sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Kita memang tidak bisa membandingkan secara letterlek Cina, Korea, Singapura, Malaysia dengan asumsi-asumsi yang tidak sama gitu. Mungkin perlu ditambahkan di dalam perbandingan kelembagaan ini berapa luas otonomi di Korea dan Cina. Memang mungkin Cina sedikit, Korea sedikit, barangkali otonominya sangat luas. Nah, ini variabel utama menurut saya. Jadi besar gemuknya atau kurus gemuknya sebuah struktur organisasi di pusat itu juga sangat terkait dengan seberapa besar pusat mendelegasikan urusan kepada provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kalau mau dibandingkan, menurut saya kita juga harus membandingkan seberapa luas otonomi atau urusan yang diserahkan kepada daerah. Nah ini Pak. Nah, kemudian Pak, ini saya masuk ke, nah, jadi ada urusan-urusan yang sifatnya cross cutting Pak. Kalau dalam bahasa Pak Anwar itu disebut dengan penajaman. Jadi ini penting Pak, karena bagaimanapun seperti data statistik itu cross cutting issues Pak. Kepegawaian itu cross cutting issues. Perencanaan cross cutting issues, keuangan cross cutting issues, kearsipan cross cutting issues, diklat cross cutting issues, penelitian cross cutting issues. Menurut saya isu-isu yang cross cutting itu tidak harus ada pada setiap kementerian dan lembaga. Sehingga lead bank itu menurut saya tidak perlu ada di setiap kementerian dan lembaga. Diklat itu menurut saya tidak harus ada di setiap kementerian dan lembaga. Jadi boleh tidak diadakan. Misalnya ini menurut saya sangat penting. Dan cross cutting isu yang sangat penting harus kita define karena Pak Lambo ada di sini adalah Executive Office of the President. Jadi kantor presiden ini menurut saya backbone-nya pemerintah yang paling penting untuk mendelivery semua kebijakan-kebijakan baik secara tertulis dalam sidang kabinet maupun dalam pidato-pidato presiden. Nah kita mesti merekayasa ini Pak. Karena menurut saya sangat penting Pak untuk menjaga. Tapi dugaan saya paling tidak Office of the President ini punya 3 fungsi Pak. Jadi yang pertama adalah fungsi think tank yang sekarang dipegang oleh One Kipres dan staf khusus untuk memberikan advice kepada presiden. Fungsi kedua adalah fungsi delivery system yang sekarang dipegang oleh UKP 4 menjamin bahwa semua perkataan dan pidato presiden, bahwa semua sidang-sidang kabinet itu bisa dipantau sampai sejauh mana keberhasilannya. Dan ketiga mungkin fungsi protokoler peraturan perundang-undangan yang memproyek presiden dengan berbagai macam persoalan-persoalan teknis. Nah, Office of the President ini masih belum terlalu banyak dibahas pada pertemuan ini. Saya lihat ada undangan dari Setkap untuk membahasnya tanggal 12 kalau tidak salah. Tapi menurut saya ini sangat penting Pak, karena bagaimanapun menurut saya center of the government itu ada di Office of the President. Di samping persoalan-persoalan yang dibawa di kementerian dan lembaga. Bentuk organisasi Petersham Pak, menurut saya tidak bisa digerakkan dari jenis strukturnya, tapi dari fungsi apa. Berdasarkan kepada derajat signifikansi dengan derajat hierarkinya. Bapak tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh atau apa yang dilaksanakan oleh LPNK itu mempunyai signifikansi yang tinggi dengan hierarki yang rendah. LNS itu bisa jadi satu LNS punya signifikansi yang tinggi dan hierarki yang juga mungkin tinggi gitu, sesuai dengan fungsinya. Nah perlu dipikirkan khusus untuk LNS, apakah lembaga ini akan berbentuk sementara saja atau akan berbentuk permanen. Nah ini jadi mungkin itu Pak garis besar apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama tentu saya mengapresiasi Pak apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Kementerian PAN. Saya minta juga kepada deputi kelembagaan kami di Kementerian PAN untuk bekerja sama menggunakan hasil apa kajian yang sudah dilakukan oleh LAN. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.